Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 1906 0065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas ke-9 dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Materi kali ini yaitu tentang mazhab neoklasik. Nah, pemikiran-pemikiran ekonomi dari para pakar pendukung sistem liberal ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok pemikiran ekonomi tersendiri yang disebut dengan mazhab neoklasik. Nah, yang pertama pendekatan marginal. Analisis marginal pada intinya itu merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen serta penentu-penentu dari harga-harga di pasar. Nah, sejak terjadinya marginal revolution, pembahasan ekonomi semakin bersifat mikro. Kemudian konsep marginal ini sering diakui sebagai kontribusi utama dari mazhab Austria. Heinrich Gossen telah menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan atau utility. Nah, dari pengkonsumsian sejenis barang. Menurutnya, marginal utility itu dari pengkonsumsian suatu barang itu akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak gitu. Nah, teori ini dikenal dengan hukum Gosen 1. Kemudian yang hukum Gosen yang kedua yaitu ia menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia yang selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Kemudian yang kedua yaitu mazhab Austria. Nah, 3 tokoh utama mazhab Austria ini, yang pertama ada Karl Menger. Dalam bukunya tersebut, Menger mengembangkan teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Yang kedua, Friedrich von Wieser. Wieser dipandang sangat berjasa dalam pengembangan teori utilitas marginal Menger dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas. Kedudukan Wieser kemudian digantikan oleh Eugen von Beauvoir. Kontribusi utamanya itu adalah pengembangan teori tentang modal dan tentang suku bunga. Kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi oleh tokoh-tokoh lain seperti Kenneth Wicksell, von Mises, V.A. von Hayek, dan J.R. Hicks. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu mazhab Lausanne. Langkah yang lebih maju yang disumbangkan pemikiran neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum oleh Leon Walsh. Dalam bukunya itu menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Dengan amat jelas, ia menguraikan bahwa perubahan dalam suatu faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lain dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. Kemudian menurut Pareto, suatu pengalokasian sejumlah sumber itu disebut efisien jika dalam suatu realokasi tidak ada seorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lain. Nah, secara sederhananya itu yaitu suatu pengalokasian sumber-sumber itu disebut efisien jika kondisi yang dicapai secara jelas dan tidak bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Ini dikenal dengan hukum Pareto. Kemudian yang keempat yaitu mazhab Cambridge. Dari sekian banyak tokoh neoklasik, yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah Alfred Marshall, yaitu pada tahun 1822 sampai 1924. Marshall dianggap sebagai pelopor mazhab Cambridge. Dari buku-bukunya itu yang ditulis, buku Marshall yang paling berpengaruh adalah Principles of Economics. Kemudian teori-teori yang dikembangkan kaum marginal sangat berbeda dengan teori yang dikembangkan oleh pakar-pakar klasik tentang harga.
Kalau kaum klasik melihat harga hanya dari sisi produsen, kemudian kaum marginal melihat dari dari sisi konsumen, yaitu kepuasan marginal. Namun Marshall tidak menyalahkan kedua teori tersebut, tetapi ia malah menggabungkannya. Dengan demikian, kesimpulan dari Marshall tentang harga yaitu harga merupakan gabungan dari kedua konsep tadi. Nah, bagi Marshall, harga terbentuk dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Integrasi dari kedua kekuatan itulah yang akan membuat keseimbangan harga di pasar. Kemudian pada tahun 1908, kedudukan Marshall digantikan sebagai ketua jurusan ekonomi politik, digantikan oleh muridnya yaitu Arthur Cecil Pigou. Pigou ini adalah orang pertama yang mengemukakan konsep real balance effect yang kemudian dikenal dengan dampak Pigou. Dampak Pigou itu adalah suatu stimulasi kesempatan kerja disebabkan oleh meningkatnya nilai real dari kekayaan liquid sebagai konsekuensi dari turunnya harga-harga. Sewaktu nilai kekayaan real naik, maka konsumsi akan naik, yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan terbukanya kesempatan kerja baru gitu. Kemudian yang kelima yaitu persaingan monopolistik dan pasar tidak sempurna. Pada tahun 1930-an, sejumlah pakar ekonomi melakukan revisi terhadap pemikiran-pemikiran neoklasik, terutama yang menyangkut teori pembentukan harga dan keseimbangan pasar. Jika suatu perusahaan dapat meyakinkan konsumen bahwa barang yang dijualnya itu unik dan berbeda dari barang yang lain, maka ia dapat mempengaruhi harga-harga di pasar. Dalam situasi ini, perusahaan dapat bertindak sebagai penentu harga. Gambaran ini menjadi ciri utama dari bentuk pasar persaingan monopolistik. Kemudian kurva permintaan dalam pasar persaingan monopolistik itu mempunyai slope negatif, atau miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian John Robinson terfokus pada pasar persaingan tidak sempurna. Menurut Robinson sendiri, dalam pasar persaingan tidak sempurna, tiap-tiap perusahaan itu memegang posisi monopoli gitu. Kemudian yang terakhir game theory dan informasi asimetris. Nah, istilah keseimbangan Nash yaitu situasi saat pemain atau para pemain tidak tertarik lagi mengubah tindakannya karena harapan atau ekspektasinya itu setiap pemain tentang dan terhadap pemain lain ternyata benar. Konsep GT ini atau GT-ness ini itu bekerja atas asumsi informasi yang simetris atau setiap pemain memiliki informasi yang sama. Kemudian oleh John Harsanyi itu dikembangkan GT beroperasi dalam situasi yang informasinya itu bersifat asimetris atau para pemain tidak memiliki informasi yang sama terhadap suatu hal gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.